Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Mujab pagi ini dan kita masih membicarakan satu tema, yaitu jaga kesehatan. Wasihhataka qabla saqamika. Ya, sehatmu sebelum sakitmu. Nah, para pemirsa CTV yang Allah muliakan, di sini saya akan sampaikan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau tadi, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, ya. Nah, beliau di sini menjelaskan, setelah menjelaskan berbagai fenomena penyakit ta'un yang pernah terjadi di berbagai wilayah dunia di zaman beliau, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau ini di halaman 329, qultu, aku katakan, kata beliau, wa waqa'a hadza fi zamanina, dan peristiwa ta'un ini juga pernah terjadi di zaman kami, kata penulis kitab ini. Hatta waqa'a awwal ta'un, jadi di Kairo, fi sabi' wal 20 min syahri Rabi'il Akhir, yaitu pada tanggal 27 bulan Rabi'ul Akhir, sanata 33 wa 800, yaitu tahun 833 Hijriah. Fakana adadu man yamutu biha dunal arba'in, maka jumlah yang meninggal pada saat itu adalah kurang dari 40 orang. Dunal arba'in, kurang dari 40 orang. Fa kharaju ila sahra, lalu masyarakat di Mesir saat itu keluar ke padang yang luas, ya, ke lapangan luas, ya. Fi rabi' min Jumadil ula, yaitu pada tanggal 4 Jumadil awal. Ba'da an tu'adda fihim bisiyami 3 ayyam, setelah mereka itu mengerjakan puasa 3 hari, sebagaimana dalam salat istisqa. Dalam salat istisqa puasa dulu 3 hari. Maka orang-orang di Mesir yang menghadapi wabah ta'un di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga melakukan hal yang sama. Mereka berpuasa dulu 3 hari, lalu berkumpul di Sahra, di lapangan yang luas, ya, pada tanggal 4 Jumadil ula. Wajtama'u, lalu mereka berkumpul di padang yang luas itu, di padang lapangan luas itu. Wada'u, lalu mereka berdoa, ya Allah, ini tulak penyakitnya dari kamu ya Allah, ini penyakit ta'un dari kamu ya Allah, ya arhamar rahimin, ya kan, mereka berdoa. Wa aqamu sa'ah, kemudian mereka berdiam sejenak di tempat itu. Thumma raja'u, lalu mereka pun pulang. Faman salakha syahru hatta sara adadu man yamut fi kulli yawmin bil Qahirah fawqa al-1000 thumma tuzad. Nah, para musafir Allah muliakan, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebelum berakhir bulan itu, masih bulan Jumadil akhir berarti, Jumadil awal, jumlah yang meninggal setiap hari di Kairo itu sudah lebih ribuan orang. Coba kita bayangkan para pemirsa, sudah lebih dari 4.000 orang, ya. 4,000, ya, 4.000 orang. Coba kita bayangkan para pemirsa CTV Allah muliakan. Jadi karena tidak ikut saran dari tokoh-tokoh kesehatan, ahli-ahli kesehatan di zaman itu, oleh pemerintah di zaman itu, supaya masyarakat jangan berkumpul di keramaian. Nah, maka terjadilah seperti ini. Meskipun berdoa sekalipun, ya, berdoa, ya Allah, hindari penyakit ini ya Allah, dari daerah kami ya Allah. Nah, tapi kalau kita tidak mengikuti apa yang sudah disarankan oleh ahli-ahli kesehatan, maka kita khawatir akan terjadi seperti yang pernah terjadi pada negeri Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di Mesir, ya. Dan para musafir TV Allah muliakan, pengalaman-pengalaman di berbagai negara di zaman ini, ya, di zaman terjadinya wabah corona ini, misalnya yang terjadi di Italia, itu sangat menyedihkan sekali, Masya Allah. Korban COVID-19 itu sudah sangat banyak, sudah ribuan jumlahnya. Itu kenapa? Karena masyarakat tidak patuh dengan himbauan dari pemerintah Italia. Sehingga kita lihat saat ini jumlah mereka sudah sangat banyak yang terkena virus COVID-19 ini, COVID-19 ini. Sehingga kemudian kita lihat banyak warga Italia itu kemudian mereka menyesal dengan perilaku mereka sebelumnya. Karena mereka tidak patuh kepada nasihat pemerintah, akhirnya masyarakat hari ini banyak yang menyesal. Ya.
itu jumlah korban perharinya sudah ribuan, Masya Allah. Ya, itu kita bisa lihat di YouTube ya, bagaimana orang-orang yang terkena corona itu dibawa oleh tentara, ya kan? Yang sekian ratus meninggal, berapa hari itu dibawa oleh tentara untuk dikebumikan. Jadi tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengantar jenazah orang COVID-19 ini, subhanallah. Nah, jadi para muslim TV Allah muliakan, ini mudah-mudahan jadi pelajaran lah bagi kita ya di Indonesia ini, khususnya Aceh, bahwa saran pemerintah ini adalah untuk kebaikan kita semua ya. Karena kita tidak berada di kondisi normal. Nah, kita harus ingat itu, kita tidak berada di kondisi normal. Jadi segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan kondisi. Hukum juga seperti itu. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku menurut alasannya, wujud wa adaman. Apakah ada dan tidaknya. Ada alasan, ada hukum. Tak ada alasan, tak ada hukum. Nah, jadi para musafir Allah muliakan, dalam kondisi-kondisi tidak normal seperti ini, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, ya, mengisolasi diri di rumah, ya kan, membatasi hubungan dengan orang lain, tidak keluar rumah kecuali karena kita ada kebutuhan yang mendesak, ya kan, ada rezeki yang kemudian ingin kita cari di luar rumah, ya, yang kemudian saat-saat kita mencari rezeki itu kita batasi hubungan kita dengan orang lain, jangan terlalu dekat, ya kan. Nah, kita upayakan seperti itu, kita usahakan seperti itu dengan tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keimanan, rukun iman yang keenam, ya, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau dijumpai oleh Jibril. Jibril bertanya kepada beliau tentang rukun Islam. Beliau menjawab rukun Islam itu yang 5, ya kan? Kemudian bertanya beliau tentang iman. Beliau jawab, iman itulah an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itulah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. Wa an tu'mina bil qadar, dan Anda beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Demikian para pemirsa TV Allah muliakan, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari musibah yang pernah terjadi di daerah-daerah lain, di kota-kota lain dan negara-negara lain di saat ini, sehingga kita bisa terbebas dari virus corona ini, sehingga pada Ramadan nantinya kita bisa mengerjakan salat berjamaah di masjid-masjid musala seperti biasa. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.